melawan Cina, koalisi AUKUS sarankan Indonesia minta bantuan saudara tuanya. Indonesia berada di tengah-tengah calon medan laga antara koalisi AUKUS melawan Cina. Koalisi AUKUS sangat bernafsu mengalahkan Cina dengan meminta dukungan ASEAN termasuk Indonesia. Karena tanpa adanya Indonesia, maka pergerakan armada koalisi AUKUS yang berpusat di Australia bisa terhambat kala melawan Cina. AUKUS memang berpusat di Australia atau setidaknya di Guam, Filipina. Namun home base utama mereka masih berada di Australia karena lebih aman dari ancaman Cina. Apalagi sebelum mencapai Australia, Cina harus melewati wilayah Indonesia. Hal inilah yang hendak diamankan oleh AUKUS, di mana netralitas Indonesia setidaknya mencegah Cina mendapat jalan tol menyerang Australia. Tapi Cina juga cerdik. Mereka memepet Timor Leste yang kekurangan uang dengan pinjaman lunak. Sebagai gantinya, satu pelabuhan di Timor Leste diperbolehkan dilabuhi kapal perang Cina. Faktor ini juga membuat Australia kelimpungan, tapi intinya jika Indonesia tidak, maka kapal perang Cina juga bakal sulit berlabuh di Timor Leste. Cina memang luar biasa di mana mereka mempunyai kekuatan militer yang tak tertandingi di kawasan Asia. Kekuatan Indonesia pun belum bisa membendung Cina saat ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Penelitian Lowy Institute Australia, Harvey LeMahieu. Harvey melihat AUKUS sebenarnya dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan militer di Asia Pasifik agar tak jomplang ke Cina. Lebih bergantung pada kapasitas dan kemauan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan militer di Asia dibandingkan membendung kebangkitan Cina. Katanya dikutip dari inb.net.au, Harvey melihat kembali kapasitas Australia mempertahankan pengaruhnya di Papua Nugini juga tergerus Cina. Tapi investasi di Indonesia saat ini lebih diprioritaskan ketimbang ke Papua Nugini. Kami berinvestasi lebih banyak di Selandia Baru daripada banyak negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, ujarnya. Tujuan investasi ini jelas agar Indonesia setidaknya netral saja dalam urusan AUKUS versus Cina. Karena sekali lagi Indonesia belum mempunyai kemampuan militer menyaingi Cina. Namun demikian, dicatat Indonesia seperti semua tetangganya di Asia Tenggara tidak memiliki kekuatan militer yang diperlukan untuk menghadapi Cina, kata Harvey. Harvey menyarankan Indonesia dan Australia meminta bantuan saudara tuanya yakni Jepang untuk menekan Cina di Asia Timur. Jepang adalah kekuatan pintar yang memiliki pengaruh diplomatik, ekonomi, dan budaya yang signifikan dengan sumber daya yang terbatas, kata laporan Lowy Institute. Peneliti ANU Australia Jepang Cyril Armstrong menjelaskan Australia hanya perlu memperkuat hubungannya dengan Jepang saja untuk melawan Cina. Jepang adalah hubungan patokan Australia di Asia, kata Armstrong. Ini adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia, sumber investasi terbesar kedua Australia, dan sampai jatuhnya perdagangan komoditas pada tahun 2020 adalah mitra dagang terbesar kedua Australia. Tetapi hubungan Jepang harus dibayangkan kembali jika ingin mengatasi tantangan besar yang dihadapi kedua negara baik di dalam maupun luar negeri jika ingin bertahan dan berkembang di abad ke-21, tambahnya. Jepang sendiri sedang menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia, demikian AUKUS makin pede menghadapi Cina di Asia Tenggara. Ambisi Cina untuk menguasai Natuna Utara dari Indonesia sungguh tak dapat dibenarkan. Jatuhnya Cina melakukan agresi kepada Indonesia di Natuna Utara jika hal itu terjadi. Apalagi Indonesia selama ini tak pernah mengganggu urusan dalam negeri Cina, justru Beijing lah yang memantik api konflik di Natuna Utara. Bagi Indonesia, perdamaian ialah keniscayaan yang harus dijaga, namun NKRI harga mati. Lucunya Cina memprotes keberadaan pengeboran minyak Indonesia di Natuna Utara yang diklaim wilayah milik Beijing. Protes Cina sendiri bersifat resmi di mana mereka melayangkan surat ke pemerintah Indonesia. Anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional Muhammad Farhan mengaku tahu isi surat dari pemerintah Cina tersebut. Ia menegaskan Indonesia akan tetap pada posisinya mempertahankan Natuna Utara. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Farhan seperti dikutip dari Reuters. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, tambahnya. Karena ancaman ini, Indonesia sebenarnya sedang mencari cara membendung agresi maritim Cina di Natuna Utara. Untungnya, Amerika Serikat menyatakan siap membantu Indonesia mempertahankan Natuna. Melalui situs resmi state.gov, pemerintah Amerika Serikat menyatakan sikap bahwa mereka akan melakukan segala daya upaya untuk ikut terjun membendung pengaruh Cina.
Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan, ujar State.gov. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami, tambahnya. Amerika Serikat lantas menyatakan bahwa Indonesia ialah pemilik sah Natuna Utara, sesuai dengan UNCLOS 1982. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas State.gov. Karena Amerika Serikat dirasa belum cukup Indonesia melakukan langkah cerdik dengan menggandeng Rusia sekalian Inggris. Dikutip dari indianarrative.com, Indonesia rupanya menggandeng perusahaan pengeboran minyak Zarubezhnev Rusia dan konsorsium Harbour Energy Inggris. Keduanya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi minyak bumi lepas pantai di Natuna Utara. Di sana ada gas bumi senilai 600 miliar kubik yang bertempat di Blok Tuna 10 km dari ZEE Indonesia. Indonesia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan Cina, ujar Baladas Gosral, mantan profesor dan ketua kajian Asia Tenggara Universitas Jawaharlal Nehru kepada Indian Narrative. Jakarta mencari dukungan dari konsorsium Harbour Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhnev untuk meletakkan pipa di Laut Natuna Utara untuk terhubung dengan jaringan lepas pantai Vietnam, tambahnya. Adanya backingan Rusia dan Inggris di Natuna Utara jelas Cina mati kutu di sana. Karena jika dua kilang minyak itu kena ganggu Cina, Rusia dan Inggris bisa marah. Terlepas dari keberatan Beijing, pengeboran berlanjut selama 6 bulan dan selesai November lalu dengan Bakamla, Indonesia mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka melawan Cina, kata Baladas. Rupanya bukan cuma Indonesia saja yang ditentang pengeboran minyaknya oleh Cina, Vietnam juga demikian. Bedanya Vietnam mencari dukungan dari Jepang untuk hal ini. Kini Indonesia bersiaga mengantisipasi langkah agresif Cina di Natuna Utara.